Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik semua kan? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Biasa, Allahu Akbar. Sebagai rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima Ya, Bu. kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Ibu Guru ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Arzuqni fahma. Warzuqni fahma wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah Allah, ilmu dan tambahkanlah aku ilmu untuk Dan- memahaminya dan Dan jadikanlah berilah aku dan kemampuan jadikanlah aku untuk termasuk memahaminya. golongan Jadikanlah orang aku yang termasuk soleh. golongan orang-orang yang soleh. Ya, jadi sebelum kita memulai aktivitas, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, pada pelajaran lalu, yaitu Ibu Guru sudah memberikan tugas pada kalian, yaitu dengan mencari surat Al-Hujurat ayat 13 di dalam Al-Quran. Tentunya kalian semua mempunyai Al-Quran semua ya anak-anak ya. Iya, Bu. Punya, Bu. Nah, terus di sini di layar sudah dilihat anak-anak, ini gambar apa ya? Gambar Sudah, Bu. anak sedang mengaji. Gambar anak mengaji. Iya, pinter. Di situ kita semua atau anak-anak semua sebagai seorang muslim atau anak soleh itu harus mengaji setiap hari. Siapa yang setiap hari mengaji? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Rina pintar. Semuanya mengaji ya. Iya, Bu. Iya, Supaya nanti kalau besar bisa pintar dalam membaca Al-Quran. Karena belajar di waktu kecil diibaratkan sebagai mengukir di atas batu. Tapi kalau belajar sudah dewasa atau sudah tua, bagai menulis atau mengukir di atas air. Ya, jadi tidak kelihatan, tidak ada tidak ada yang bisa diingat-ingat lagi seperti itu. Susah ya, Bu. Iya, susah. Kalau masih kecil itu ingatannya masih fresh, masih gampang menghafal, Kuat. gampang ya itu menerima pelajaran dari bapak dan ibu guru seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu kita dalam mengaji itu tentunya Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Ya, mengaji Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda seperti yang ada pada hadis Nabi tersebut, yaitu siapa saja membaca satu huruf kitab Allah maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan kebaikan itu akan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Ya, dan Allah tidak mengatakan alif lam satu huruf tidak, tetapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, semuanya per huruf dikasih pahala oleh Allah berlipat ganda. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, seperti itu. Jadi membaca Al-Quran itu akan mempunyai banyak pahala seperti itu. Nah, dalam pelajaran ini kita akan membahas tentang satu, membaca dan mengartikan
surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang keempat, menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu membaca dan mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini semuanya sudah melihat di layar anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Akan Bu Guru bacakan. Anak-anak dengarkan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, setelah Bu Guru baca, anak-anak sudah mendengarkan. Tentunya dalam membaca surat Al-Hujurat ayat 13 itu juga harus memperhatikan tajwidnya, makhrajnya. Terus ada bacaan apa di dalamnya. Nah, di sini dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu ada terdapat bacaan mat. Mat artinya panjang. Yang kedua, bacaan guna. Guna artinya mendengung. Dan yang ketiga, bacaan qalqalah, yaitu memantul. Atau kadang ada yang bilang, Bu, yang bacaannya yang nyeklek-nyeklek seperti itu. Iya. Nah, nanti ada contohnya anak-anak ya. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu juga ada contohnya. Bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Nah, seperti ini nggak kelihatan ya. Ya ayyuha ya. Nah, bacaan ya itu kan panjangnya 4 sampai 5 harokat. Yaitu dibaca mat jaiz munfasil. Dibaca apa, Nana? Jaiz munfasil. Mbak Evi bisa dicontohkan seperti yang Bu Guru baca tadi. Ya. Panjang ya, Bu? Ya, panjang. Ya. Ya, sampai situ apa lagi, Bu? Sampai situ saja dulu. Ini kan yang bacaan mat wajib munfasil, nggih. Ya. Ya, Bu. Yang lagi di sini juga ada bacaan lagi, apa itu? Inna ada nun tasdid. Nun tasdid itu bacaan gunah. Gunah itu artinya mendengung atau berdengung. Ya. Terus yang nanya ini yang ada alif itu juga bacaan panjang. Ya, dibaca yaitu 2 harokat, yaitu bacaan matobi'i. Ya.
Paham ya anak-anak ya? Jadi Paham, Bu. Ya, Bu. Mbak Husnul coba bisa dilantunkan ini bacaan ini seperti yang dicontohkan Bu Guru tadi, bacaan guna sama ada matobi'inya. Inna. Ayo Mbak Husnul. Ya, Bu. Nana panjang ya, Bu ya. Ya panjang ini sayang, panjang. Ya. Kan? In. Iya Itu, Bu. pinter, iya pinter. Jadi kalian Ya, Bu. memperhatikan pelajaran Bu Guru ya, karena disuruh mencontohkan bisa seperti itu. Terus Ya, lagi di sini ada kolak nakum, kolak of, ada huruf of. Huruf of ini bacaan olah, yaitu memantul, artinya seperti itu. Nah, kalau olah itu ada dua macam, ada olah kubro dan olah sugro. Nah, kalau di tengah kalimat seperti ini bacaan olah sugro. Ya, bacanya memantul. Kolak, coba sugro. Ya, bacanya memantul. Kolak. Coba Mbak Rina bisa tidak membaca kolkolah ini? Yang mana, Bu? Yang kolak. Oh, holak. Oh Betul, iya, Bu. pinter, bisa Oh, memahami. iya. Ya, harus seperti itu ya. Kalau Iya, Bu. coba lagi, karena kalau belum paham huruf yang ada di tenggorokan munculnya atau di lidah itu tidak bisa, harus diulang-ulang di rumah ya. Kolak seperti itu. Nah, kolak. Yang terus yang lagi kolak nakum. Nah, ini panjang, dua harokat, yaitu dibaca mat ya, yang khusus nakum itu bacaan mat ya. Terus lagi ada yang wa unta, yang huruf panjang fa, itu dibaca panjang juga, yaitu dua harokat ya. Berarti bacaan mat ya. Sudah paham anak-anak sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Kalau paham, Bu Guru lanjut. Sekarang biar lebih tuntas lagi kita membedah bacaan yang ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Yang seterusnya yaitu waja'al nakum. Nah, ini juga panjang, yaitu panjangnya dua harokat, dibaca bacaan mat ya. Bacaan apa anak-anak? Mat. Bacaan mat ya. Nah, terus yang selanjutnya ada syu'uban. Oh, ini juga panjang, panjangnya dua harokat, dibaca juga dengan hukum bacaan mat ya. Terus yang di depannya juga ada ini, contohnya lagi baila. Nah, yang ini karena ada fathah yang di atas ini panjang, yaitu membacanya 4 sampai 5 harokat, maka disebut dengan bacaan mat wajib munfasil ya. Mat wajib munfasil karena panjangnya 4 sampai 5 harokat. Terus kita lanjut lagi, yaitu ada yang dibacaan inna. Ini bacanya berdengung. Berarti bacaan apa anak-anak tadi? Gunah, Bu. Ya, Bu. Gunah. Gunah. Ya. Bacaan gunah. Terus lagi yang di depannya at'akum. Ini at'akum, yaitu dibaca panjang. Akum, yaitu
bacaan mat karena panjangnya 2 harokat. Ya. Terus di depannya lagi ada juga lafaz inna. Ini juga bacaan gunnah karena berdengung atau nunnya bertasdid. Nih. Ya. Terus ada lagi alimun, li itu panjang juga, yaitu dibaca mat, panjangnya 2 harokat. Terus yang terakhir ini juga khabirun, ini juga panjang, bacanya 2 harokat, disebut bacaan mat. Ya anak-anak ya, sudah jelas ya anak-anak ya. Ya, Bu. Dalam membaca Al-Quran harus memperhatikan makhraj, tajwid, terus hukum bacaan yang ada di dalamnya. Sehingga nanti kalau ada orang yang mendengar bacaan kita itu menjadi, oh anak ini Mbak Rina kok bacanya kok pinter men ya. Ternyata tajwidnya dipakai, ternyata makhrajnya, hukum bacaannya juga dipakai semua. Jadi membacanya itu terasa lebih enak didengar, indah seperti itu. Bisa dicontohkan membaca setelah Bu Guru kasih tadi pengetahuan bahwa di dalam membaca Al-Quran itu ada memperhatikan hukum bacaan, ada memperhatikan tajwid, dan memperhatikan makhrajnya. Ya. Mbak Rina, bisa dibaca Mbak Rina? Ya, Bu. Dan tajwidnya? Silahkan, monggo. Dicoba dulu ya, Bu. Kalau Iya. salah jangan dimarahi ya. Tidak, ini kita belajar bersama-sama, jadi tidak ada yang salah atau benar, tidak. Kalau salah nanti bisa kita mengulang lagi, tanya lagi. Kita belajar Ya, bersama Bu. ya. Monggo silahkan Mbak Rina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Bagus apa tidak, Bu? Mbak Rina, bagus sekali Mbak Rina. Ternyata Mbak Rina pintar. Makasih, Bu. Kalau Oh iya, Bu, belajar ya? makasih. Ya. Iya, Bu, ngaji terus. Oh iya, alhamdulillah. Harus anak-anak yang lain harus mencontoh Mbak Rina ya. Ya, selalu Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baca Al-Quran. Oke. Terus kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang kata per kata dalam surat Al-Hujurat beserta artinya. Ya, beserta artinya supaya kita lebih paham maksudnya apa toh yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu apa toh, seperti itu. Yang pertama, ya ayyuhan nasu. Coba Mbak Husnul dibaca sama artinya Mbak Husnul. Ya, Bu. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia. Gitu ya, Bu. Pinter. Ya. Terus yang Makasih, Bu. yang kedua, Mbak Nisa, silahkan dibaca Mbak Nisa. Ayo jangan ngomong sendiri, dibaca ayo. Iya, Bu. Inna khalaqnakum. Sungguh kami telah menciptakan kamu.
Oke, pinter Mbak Nisa. Ternyata Mbak Nisa juga bisa ya, pinter ya. Terus yang selanjutnya, Mas Gatot. Ini dibaca Mas Gatot, ayo dengan sama temennya ini. Iya Bu. Min zakarin, dari seorang laki-laki. Oke, pinter. Walaupun tidak terlalu memperhatikan, ternyata Mas Gatot juga pinter juga. Ya. Yang selanjutnya ada wa unta, dan seorang perempuan. Ya. Yang selanjutnya wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabailan, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, mengetahui, khabirun, dan maha teliti. Nah, setelah kita belajar tentang perkalimat dan artinya, yang ini kita akan mengenal terjemahan secara utuh. Nah, tadi kan secara perkalimat, ini yang secara utuh. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Orang yang pintar dalam membaca Al-Quran harus dipahami tentang cara membacanya, yaitu sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhrajnya, dan sesuai dengan hukum bacaan yang terkandung di dalamnya. Jadi nanti kalian akan mudah dalam membaca Al-Quran dan juga dalam menulis. Perhatikan, kalau menulis Arab itu dimulai dari sebelah kanan, kemudian dilanjut ke sebelah kiri, dan makhrajnya, dan sesuai dengan hukum bacaan yang terkandung di dalamnya. Jadi nanti kalian akan mudah dalam membaca Al-Quran dan juga dalam menulis. Perhatikan, kalau menulis Arab itu dimulai dari sebelah kanan, kemudian dilanjut ke sebelah kiri. Dan surat Al-Hujurat ayat 13 itu juga menerangkan saling mengenal di antara satu sama lain. Tidak ada perbedaan antara kaya, miskin, cantik, tidak cantik, kulit hitam, kulit putih, kulit rambut keriting atau lurus, semuanya sama di hadapan Allah, itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya, seperti itu. Ya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Jadi sudah jelas anak-anak? Kira-kira ada yang ditanyakan tentang perjalanan kita hari ini dalam mengulas surat Al-Hujurat ayat 13? Tidak Bu, sudah paham, sudah jelas. Sudah paham, sudah jelas? Sudah Bu. Oh, alhamdulillah. Terus, tadi kan Bu Guru ngasih tugas ini ya buat kalian ya. Jadi Iya Bu. Surat Al-Hujurat ayat 13 juga dihafalkan di rumah. Dihafalkan ya. Nah, pertemuan yang akan datang nanti Bu Guru akan panggil kalian satu persatu untuk menghafal maju ke depan. Ya, sudah siap? Ya, siap ya. Mulai dari Insya Allah siap. Karena minggu depan ada 2 tugas untuk kalian, yang tadi menjudulkan sama menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, anak-anak ya. Bisa dipahami? Ya Bu.
Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. kalau sudah bisa dipahami, kiranya cukup pertemuan kita hari ini. Apabila Bu Guru ada kesalahan, baik sengaja atau tidak, Bunga Muda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.